Di Poco F7 ternyata kita bisa ubah resolusi di sini. Dia nggak hanya default, tapi di sini kita bisa ubah menjadi maksimal, Ultra HD, HD dan halus. Nah, ini di Poco F7 dan mantap guys. Jadi untuk tampilannya ini ada perubahan ya. Ini versi stabil ekor 1.1 dan tampilannya sudah mirip yang versi CN ya. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini kita akan coba bahas ada update paling baru terbaru global stabil guys ya. Ini versi 11.8.8 ekor 1.1 teman-teman. Nah, kita coba lihat ya. Ini kita sudah updatekan di ketiga smartphone ini teman-teman ya untuk aplikasi security-nya. Kita lihat dulu teman-teman ya, di sini di awal lah kita bahas dulu untuk kombonya biar teman-teman nggak bertanya-tanya. Nah, di sini untuk Poco F7 kita gunakan versi 11.8.8 ekor 1.1. Ini semuanya sama ya. Di Poco X6 Pro, di Poco F6 juga sama, kita gunakan security yang ini. Kemudian untuk di plugin layanan sistemnya, kita lihat guys, aplikasi, kemudian di plugin layanan sistem ya, yang ini 9.12.0.3 ekor 1.1. Nah, untuk pluginnya kita gunakan yang ini guys. Nah, untuk Joyose ini macam-macam. Kita lihat ya. Joyose kita lihat. Nah, di sini untuk di Poco F7 saya gunakan Joyose 71 guys. Oke. Kita lihat teman-teman di Poco X6 Pro untuk Joyose-nya. Saya lupa teman-teman apakah ini beda atau enggak ya. Kita coba lihat dulu ke aplikasi. Kemudian kita ke Joyose. Di sini kita lihat sama guys ya. Jadi di sini untuk Joyose-nya sama di Poco X6 Pro. Kita lihat juga ini di Poco F6 untuk di Joyose-nya kita lihat. Sebelumnya saya lupa guys, ini apakah saya updatekan atau downgrade ya. Makanya kita cek dulu di sini teman-teman ya. Salah guys. Bentar. Joyose. Oke, semuanya sama ya. Jadi kita gunakan kombonya semuanya sama di sini guys. Untuk di security-nya, kemudian di plugin layanan sistemnya dan juga Joyose-nya. Oke, ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya untuk di tampilan sistem, tampilan sistem kita lihat di bagian setelan tambahan. Setelan tambahan di bagian fitur spesial kita lihat seperti ini ya. Ini masih terlengkap itu di Poco F6 ya. Nah, tampilannya paling lengkap di Poco F6 ada persepsi visual aktif. Nggak tahu kenapa, pokoknya di Poco F7 itu nggak dikasih lagi guys gitu ya. Nggak dikasih, nggak tahu kenapa guys saya teman-teman. Mungkin ya di Poco F7 Ultra itu baru ada tuh persepsi visual aktif. Kemudian untuk yang lainnya ya seperti air gesture itu ada. Sedangkan di Poco F7 itu tidak ada karena dia yang versi paling bawahnya teman-teman ya di Poco F7. Seperti itu ya. Oke, kita lihat untuk di bagian jendela mengambang, kotak alat sisinya aman. Kemudian kelola percantik beauty juga aman, ada di sini. Kemudian kita lihat teman-teman di bagian baterai, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Oke. Di bagian baterai untuk di perlindungan kita lihat masih tetap sama seperti ini ya. Di Poco X6 Pro masih belum ada fitur untuk stop charge sampai 80%. Opsi pengisian daya di Poco X6 Pro juga di sini nggak ada. Jadi dia default di 67 watt maksimal guys. Seperti itu ya. Oke, kemudian untuk di bilah sisi YouTube kurang lebih masih sama sih guys untuk di bilah sisi YouTube ya. Kita lihat, ini Play Store. Maaf guys. Mana ya YouTube-nya ya? Ini YouTube-nya. Kita lihat teman-teman ya untuk di YouTube. Oke. Mana nih YouTube? Ini dan ini. Mana guys? Oke, ini ya. Nah, kalau kita lihat untuk bilah sisinya, bentar, ini pakai sidik jari. Nah, bilah sisinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi masih sama aja. Untuk bilah sisinya paling lengkap di Poco X6 Pro ada fitur bioskopnya nih, ada mode bioskopnya guys tuh ya di Poco X6 Pro. Di Poco F7 dan di Poco F6 itu kagak ada bro ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman. Nah, di sini kita coba lihat ya untuk di tampilan game space-nya. Apakah ada yang baru tampilan game space-nya guys ya? Kita lihat ya, apakah ada yang baru untuk di tampilan game space-nya. Kalau kita lihat sendiri sih di sini aman ya, masih sama aja nih untuk tampilan
Oke, tampilan dari home game space-nya seperti ini ya. Kita lihat masuk ke custom. Oke, ke custom tampilannya seperti ini ya. Oke, di Poco F7. Nah, ini ada yang beda, guys. Di Poco F7 ternyata kita bisa ubah resolusi di sini. Dia nggak hanya default, tapi di sini kita bisa ubah menjadi maksimal, Ultra HD, HD, dan halus. Nah, ini di Poco F7. Di Poco X6 Pro masih seperti ini. Resolusinya cuma 720p atau bisa gunakan bawaan ya. Di Poco F6 juga sama seperti ini. Nah, jadi teman-teman kalau yang pakai Poco F7 di sini bisa dilihat ya. Kita bisa atur sampai Ultra HD atau maksimal. Itu nanti kualitas di gambar game atau di kualitas gamenya itu bakalan mantep banget guys ya. Gambarnya mantep banget tuh, apalagi yang maksimal. Kalau default tuh mirip-mirip lah teman-teman ya. Tapi biasanya kalau kita gunakan maksimal itu untuk laju bingkai cerdas itu hilang ya. Seperti itu. Ini keren guys. Kemungkinan guys, ini kemungkinan tampilan dari bilah sisinya ada perbedaan atau ada perubahan yang baru guys. Tampilan baru, yakin saya ini. Kalau ada perubahan seperti ini, ada tampilan baru di bilah sisi game space-nya. Oke ya. Biar tidak lama-lama lah teman-teman ya. Di sini saya akan coba tes dulu ya Genshin Impact. Kita akan coba main teman-teman. Di sini kurang lebih ya 1 jam atau mungkin bisa lebih dari 1 jam. Kita lihat teman-teman ya. Oke, untuk di Genshin Impact nanti kita akan coba kembali setelah mungkin saya main lebih dari 1 jam aja guys. Biar tidak apa ya? Biar tidak lama lah, gameplaynya gitu-gitu aja kok teman-teman ya. Yang jelas di sini kita mau lihat gimana durasi ataupun performanya gitu ya. Ke limitnya itu dia di menit keberapa. Kita coba main tanpa cooler guys. Seperti itu. Oke, jadi nanti kita kembali setelah mungkin saya main lebih dari 1 jam. Sekaligus nanti kita bahas bilah sisi game space-nya. Oke. Oke, di sini kita sudah masuk ya di dalam gameplay ya teman-teman. Dan ini saya sudah main cukup lama. Ini kebetulan kita sedang diistirahatkan ya, lagi diem karakternya. Di sini kita akan coba bahas teman-teman ya untuk si tampilan dari game space atau bilah sisinya. Dan mantap guys. Jadi untuk tampilannya ini ada perubahan ya. Ini versi stabil ekor 1.1 dan tampilannya sudah mirip yang versi CN ya. Teman-teman bisa dilihat ya, semuanya black seperti ini nih. Oke, ini keren banget guys ya. Jadi teman-teman wajib coba deh ya untuk diupdatekan ke versi terbaru. Untuk security-nya di versi 11.8.8 dengan combo plugin terbaru guys. Yang sudah di bukan 09 lagi ya, sudah di 12. Mantap cuy ya. Oke, ini sudah terbaru nih teman-teman ya. Oke, untuk combo-kombonya nanti saya sudah tadi sudah saya jelaskan di awal video. Oke, kita bahas dulu guys di Poco X6 Pro. Di Poco X6 Pro tampilannya seperti ini ya. Widih, keren banget guys ya. Dan di sini untuk voice change-nya nggak menonjol ya. Kan sebelumnya tuh dia menonjol tuh, kelihatan ya. Ada bagian-bagiannya, ada voice change dan ada untuk setelan performa. Nah, kalau ini dia semuanya ada di bawah sini guys. Oke, kita lihat ya ke bawah lagi tuh. Ada komentar yang ditingkatkan. Kalau kita lebih sedikit tampilannya seperti ini. Kalau kita buka lagi tampilannya seperti ini guys. Nah, di sini setelan performa di Poco X6 Pro ini seperti ini ya, gaya visual aja. Nggak ada fitur tambahan lain teman-teman. Kemudian kita lihat untuk di kontrol sentuhan juga seperti ini. Kemudian di percepat jaringan seperti ini guys. Sudah otomatis aktif dia ya. Kemudian kita lihat di sini ada apa nih? Nah, ini untuk bersihkan ya. Ini untuk bersihkan yang ada di background ya. Ini jangan kita klik, nanti kereset semua aplikasi yang ada di background ya. Kemudian di sini ada pengubah suara guys. Nah, voice change-nya ada sekarang. Jadi lebih kecil ya. Jadi nggak memakan tempat guys. Jadi disatukan di bawah gitu sekarang ya. Jadi nggak di pinggir teman-teman. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Oke, kemudian yang lainnya ada timer, ada jangan ganggu, ada screenshot, rekam, dan setelan, proyeksi ya, wifi, kecerahan, dan komentar di layar. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, untuk tampilan yang ada di Poco X6 Pro. Oke, by the way teman-teman di sini udah kelihatan di Poco F7 dan di Poco F6 itu udah mulai ke limit ya, dia udah nggak stabil lagi di 60 fps, tapi di sini di Poco X6 Pro dia masih stabil di 60 fps guys. Mantap nih. Oke, sebelum kita coba bahas yang ada di Poco F6 dan Poco F7, kita cek suhu dulu teman-teman.
Ini kita sudah main kurang lebih 1 jam lah, lebih dari 1 jam guys kita main ya. Ini suhunya 45,3 guys di Poco X6 Pro. Sedangkan kita lihat di Poco F6. Di Poco F6 suhunya di sini masih di 44 guys. Mantap ini. 44 ya, 45 tembus ya. 45,2 derajat Celcius. Dia sudah ke limit di 48 sampai 50-an fps. Kemudian kita lihat di Poco F7. Poco F7 ini suhunya di 40. Mantap cuy. 47,3 tembus di sini guys. Di Poco F7 ya. 47,3. Oke. Nah, di sini teman-teman untuk tampilan bilah sisinya ini sama ya, Poco F7 dan Poco F6 ini tampilannya sama. Jadi kita akan bahas salah satu di sini, teman-teman ya. Kita lihat yang ada di Poco F7. Poco F7 di sini ada permainan. Nah, ini kalau kita klik dia balik lagi ke sini. Oke. Nah, balik lagi ke game space, kemudian dia langsung ke game yang lainnya. Kalau kita masuk lagi ke Genshin Impact, nah ini start playing, dia akan langsung otomatis masuk lagi. Oke, ini kita sudah cukup teman-teman ya, kita stop aja untuk perekamannya karena sudah terlimit, tapi di Poco X6 Pro itu masih mantap cuy. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita klik yang permainan, ini dia balik ke tampilan game space awal. Nah, di sini kerennya berbeda dengan yang ada di Poco X6 Pro, ini teman-teman bisa dilihat ya. Di sini tuh ada setelan performanya di sini ya. Nah, di bawah. Sedangkan di Poco F7 ini setelan performanya masih di atas seperti ini, guys. Ini keren banget ya. Ini sudah tampilan baru nih. Ini sudah mirip versi CN, tapi ini sudah versi stabil ya, teman-teman ya. Global stabil ekor 1.1, teman-teman ya. Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi terbaru ya. Direkomendasikan untuk global stabil terbaru. Nanti kita lihat untuk hasil perekaman aplikasi scan-nya nih di akhir, teman-teman, di ketiga smartphone ini gimana performanya. Saya di sini main lebih dari 1 jam ya. Nanti kita lihat teman-teman untuk limitasinya ya, tanpa cooler kita main guys. Oke. Nah, kita lihat teman-teman di sini untuk setelan performa di Poco F7 visual yang ditingkatkan, ya ada visual yang ditingkatkan ini ada laju bingkai cerdas ya. Nah, ini laju bingkai cerdas kita aktifkan teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada kontrol sentuhan. Nah, ini kontrol sentuhan kita gunakan sedang-sedang ya. Ini kita aktifkan. Kemudian untuk percepat jaringan seperti ini aja. Nggak ada yang baru di sini guys. Luar biasa ya. Kemudian kita lihat ke bawah lagi untuk pengubah suara. Ini kita sudah bisa aktifkan juga. Ada teman-teman ya, aman nih. Saya tadi pas pertama kali lihat loh, mana ini ya? Voice change kok nggak ada. Tapi ternyata ada di sini guys. Jadi modelnya seperti ini aja untuk pengubah suara ya. Nah, ini di Poco F7. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Kalau kita tanpa aktifkan wheel boost, dia seperti ini ya, warna biru, teman-teman ya. Kalau kita aktifkan wheel boost, dia warna kuning. Oke, kita lihat teman-teman ya, biar nggak penasaran juga di Poco F6. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, sama dengan Poco F7 ya. Oke, pengubah suara juga ada di sini aman. Kita izinkan aja. Kita lihat, pengubah suara udah bisa teman-teman ya. Kemudian untuk performa settingnya sama seperti Poco F7, visual yang ditingkatkan di sini cuman memang resolusi super aja, nggak ada yang lainnya guys ya. Cuman ada resolusi super aja, tapi saya nggak pakai lah, nggak pakai resolusi super guys. Oke, nah kurang lebih seperti ini teman-teman untuk tampilan dari bilah sisi ya di security terbaru versi 11.8.8 ekor 1.1. Mantap cuy ya. Ini sudah di tampilan terbaru guys ya. Ini luar biasa keren ya. Oke, nah di sini kita akan bahas teman-teman ya hasil pengujian selama lebih dari 1 jam di aplikasi scan. Kita coba lihat guys. Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam aplikasi scan ya di ketiga smartphone ini. Kita coba lihat teman-teman ya, ini yang ada di Poco F7 terlebih dahulu. Di sini rata-rata FPS-nya dapat di 57,3 FPS. Suhu tertinggi terdeteksi oleh sistem aplikasi scan di 47,1 derajat Celcius, guys. Teman-teman bisa dilihat di sini. Ini ya masih aman banget, guys. Kalau seperti ini ya, tampilannya masih aman banget untuk grafiknya. Di sini juga untuk kestabilannya, smoothness-nya di 98,6%. Dan di sini ternyata saya main 1,5 jam, guys, untuk di Genshin Impact nih. 1 jam 36 menit ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk di grafiknya. Oke. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Tuh. Ini saya start di jam 15.34, sekarang sudah jam 17.15.
Oke, ini di Poco F7. Sekarang kita coba lihat di Poco X6 Pro. Ini pemenangnya guys ya. Oke, ini untuk di rata-rata FPS-nya dapat di 59,8 ya. Kemudian untuk max suhunya di 45,5 derajat Celcius, dan kestabilan atau smoothness-nya di 99,9% guys. Luar biasa, lihat teman-teman ya. Ini kestabilannya tuh rata ya. Sama di sini 1 jam 1 jam berapa nih? 1 jam setengah sama ya. 1 jam setengah. Kemudian kita coba lihat teman-teman ya. Di sini di Poco F6, juga sama. Teman-teman bisa dilihat. Di sini dapat rata-rata di 59,4 fps dan untuk suhunya di maksimal 46 derajat Celcius guys. Dia udah mulai ke limit ini di menit ke berapa nih teman-teman? Udah mulai turun, lihat teman-teman ya. Tuh mungkin di 1 jam 25 menit dia udah ke limit ya. Cuman di sini smoothness-nya dia di 100% guys. Ini di Poco F6, luar biasa teman-teman ya. Ini keren parah sih guys ya. Keren. Oke ya teman-teman ya, seperti itu mungkin untuk hasil pengujian di aplikasi security terbaru versi 11.8.8 ekor 1.1. Oke, semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mau coba. Saya sudah sertakan seperti biasa di deskripsi box. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap.